Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Sobat Karir semua. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Selamat datang di webinar CV and Mockup Interview Career and Alumni Center Kalbis Institute. Perkenalkan, saya Syafira yang akan menjadi pemandu acara untuk acara webinar hari ini. Sebagai informasi untuk Sobat Karir yang baru pertama kali mengikuti webinar, di CV Mokat Interview adalah webinar yang secara rutin dilaksanakan oleh Career and Alumni Center setiap 2 bulan sekali yang berkolaborasi dengan praktisi dari Mitra Industri Kalbis Institute. Dan pada kesempatan kali ini, Career and Alumni Center Kalbis Institute bekerjasama dengan Abadi Group untuk menjadi narasumber yang akan membahas mengenai pembuatan CV dan proses rekrutmen, salah satunya adalah interview. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal peraturan yang dapat dilakukan teman-teman selama webinar berlangsung. Yang pertama, mohon untuk teman-teman bisa merename atau mengganti nama Zoom teman-teman menjadi nama underscore universitas atau institusi. Yang kedua, dimohon teman-teman untuk dapat mute atau mematikan mic selama acara berlangsung, dan teman-teman dapat meng-unmute atau menyalakan mic kembali selama sesi tanya jawab dengan narasumber. Dan ketiga, teman-teman dapat on-cam dengan menggunakan virtual background yang sebelumnya sudah di-share, dan apabila ada yang mengalami kendala jaringan, diperbolehkan untuk off-cam, namun dimohon saat penutupan acara teman-teman dapat on-cam untuk melakukan sesi foto bersama. Lalu yang keempat, pada saat sesi tanya jawab, teman-teman dapat raise hand terlebih dahulu dan open mic untuk bertanya langsung pada narasumber. Dan teman-teman juga dapat bertanya pada kolom chat. Lalu yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, link presensi dapat ditampilkan saat acara penutupan sehingga teman-teman dimohon untuk tetap mengikuti webinar hingga akhir acara. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil narasumber kita pada hari ini. Jadi narasumber kita webinar kita pada hari ini adalah Ibu Vicky Ludovic Suraya selaku Corporate HR dan Legal Head di Abadi Group. Ibu Vicky, selamat sore. Selamat sore Mbak Safira, selamat sore juga teman-teman semua, salam kenal. Ya, salam kenal Bu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Vicky. Ibu Vicky adalah lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Katolik Sugija Pranata yang sudah berkarir kurang lebih 20 tahun di bidang industri. Nah, pada tahun 2022, Ibu Vicky berkarir sebagai Training Officer di PT Melawai Prima Group. Tahun 2023 sampai 2012, Ibu Vicky juga pernah menjabat sebagai dosen di Trisakti School of Management dan Bina Nusantara. Tahun 2012 hingga 2019 berkarir di PT Adira Dinamika Multifinance. Pada tahun 2019 sampai 2020, Ibu Vicky menjabat sebagai Talent and Leadership di Sinarmas Agribusiness and Food. Tahun 2020 hingga 2022, Ibu Vicky menjabat sebagai Recruitment and Talent Management di MNC Financial Service, dan tahun 2022 hingga saat ini menjabat sebagai Corporate HR and Legal Head di Abadi Group. Nah, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Vicky. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Safira untuk waktunya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semua buat kita semua. Saya mau suara dulu, apakah suara saya cukup jelas buat teman-teman? Boleh minta jempolnya kalau suara saya jelas? Nah, oke, sudah ada jempol-jempol yang bermunculan ya. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu. Ini kayak apa? Saya tuh agak nggak suka sebetulnya ya kalau kita bertemunya secara online begini karena ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita transfer kalau misalnya kita bertemu secara onsite. Cuma tanpa mengurangi apa namanya ilmu yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Semoga dalam 1 jam ke depan kita bisa saling belajar juga bersama. Sebelumnya terima kasih untuk tim karir dari Kalbis. Karena kalau boleh flashback ke belakang, sebetulnya saya pernah bekerja di Kalbis. Waktu itu namanya belum Kalbis, tapi namanya masih ITBK gitu ya. Dan waktu itu pernah bekerjanya di bagian karir. Terus, nah mungkin saya mau sapa dulu ada satu teman saya di sini, namanya
Namanya Sebastian. Nah, jadi Sebastian ini sekarang adalah mahasiswa Kalbis yang lagi menempuh magang MBKM di Abati Group. Pesan buat Sebastian nanti kalau ilmunya kurang mendalam bisa langsung datang ke meja gue ya, Bastian. Oke, eh, teman-teman, sebetulnya ada banyak hal yang saya mau sharing ke teman-teman gitu ya. Cuma karena memang kita punya keterbatasan waktu, jadi memang saya dikasih waktunya kurang lebih itu sekitar 1 jam. Nah, karena hari ini kita mau bicara terkait dengan CV dan interview, di mana sebetulnya kalau kita mau bahas lebih dalam gitu ya, CV itu seperti apa, interview itu seperti apa, itu tuh kayak kalau kuliah tuh kayak dua mata kuliah yang berbeda gitu kan ya kan. Kalau kita mau bahas lebih dalam. Tapi sebelum saya share materi gitu, karena saya maunya memang teman-teman yang datang ke Zoom ini datang karena memang ada satu kebutuhan untuk bisa tahu, untuk bisa belajar, bukan hanya karena ya Bu ini salah satu apa namanya checklist yang harus saya penuhi kalau saya mau lulus dari Kalbis gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya, tapi maksudnya supaya dapat ilmunya juga gitu. Nah saya pengen tahu eh, supaya kita bisa diskusi ya. Apa sih yang teman-teman pengen tahu atau apa yang terlintas di kepala, pengen belajar apa, pengen tahu apa terkait CV dan interview supaya kita nanti diskusinya bisa lebih enak. Jadi saya nggak cuma run through materi, tapi saya tahu teman-teman butuh apa dan semoga saya bisa menjawab. Oke, saya boleh buka sesi pertanyaan kan ya Mbak Safia? Boleh, Sebetulnya silahkan, Bu. butuhnya apa gitu. Oke, silakan. Kalau teman-teman mau chat boleh, teman-teman ada yang mau open mic boleh, tapi saya mau tahu apa yang teman-teman pengen tahu atau apa yang teman-teman pengen belajar. Silakan. Ini mahasiswa biasanya kalau ditanya begini malah jadi diem ya. Kalau kalau di Iya, kelas Bu. tuh biasanya gitu ya, kalau dosennya nanya semua menunduk dan berpura-pura nulis padahal nggak ada yang ditulis juga di kertas gitu kan. Oke, balik Mungkin lagi. teman-teman bisa open mic langsung Ya, oke, kalau mau open mic atau boleh. chat Apa di yang teman-teman kolom. mau tanya? Iya, mau tanya tentang interview, mau tanya tentang psikotes, mau tanya tentang CV, mau tanya tentang Bu biasanya yang ditanyain tuh apa, yang dilihat tuh apa kalau interview silahkan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, nggak apa-apa. Eh, tapi saya mau eh, tanya dulu sama teman-teman, mana yang mau kita bahas dulu? Mau interview dulu atau mau CV dulu? Nah, itu harusnya pertanyaan mudah tuh. Oh, oke. Eh, ini ada satu yang bertanya ya, kalau nggak salah. Oh, sudah ada beberapa. Oke. Hmm, ada 2 pertanyaan. Bu, lebih baik CV itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bikin CV kan karena melihat ada satu vakan atau ada satu poster lowongan yang kita lihat di media sosial. Media sosialnya kan bisa apapun ya. Mungkin orang sekarang terbiasa lihat di Glints, lihat di LinkedIn, atau hampir semua perusahaan, saya nggak bilang semua ya, tapi hampir semua perusahaan itu mereka punya
webnya masing-masing dan biasanya di webnya open. Oke, kalau prefer dengan bahasa Inggris atau prefer dengan bahasa Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat teman-teman lihat poster atau lihat vakannya tersebut, coba lihat lagi apakah vakan atau poster tersebut ditampilkannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini saya masih nge-freeze nggak ya? Aman Bu untuk sekarang. Oh ya, aman-aman. Oke. Kalau misalnya, kalau teman-teman lihat posternya itu dalam bahasa Inggris, supposed to be sih saya menyarankan teman-teman pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya vakan tersebut ditampilkannya dalam bahasa Indonesia, silahkan teman-teman pakai bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga adalah apakah mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sebenarnya sekarang commonly memang pakai bahasa Inggris. Tetapi lagi bahwa pastikan kalaupun misalnya teman-teman pakai bahasa Inggris, pakailah memang grammar yang benar, bukan bahasa slankers. Itu aja sih gitu ya. Jadi jangan sampai gaya-gayaan pakai bahasa Inggris tapi ternyata yang kita gunakan adalah bahasa Inggris dengan grammar atau dengan editorial yang salah. Karena akhirnya itu yang tadinya mungkin nilai kita 10 gitu ya, misalnya apa namanya, bentuk layoutnya bagus, fotonya bagus, misalnya gitu ya, tapi ternyata setelah HR lihat konten dalamnya pas baca ini gimana sih bikin grammarnya, ini gimana sih bahasanya kok acak-acakan misalnya gitu kan ya. Kurang lebih itu sih. Jadi sebetulnya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, feel free teman-teman lebih nyamannya yang mana sama vakan yang dilihat itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, kalau teman-teman sudah pakai bahasa Inggris gitu ya, coba tolong persiapkan juga. Kan sebenarnya sekarang yang saya tahu gitu ya, anak-anak kampus sekarang itu cukup diberikan kesempatan yang luas untuk mereka bisa practice in English. Apakah dalam presentation atau mata kuliah bahasa Inggrisnya ditambah atau mungkin dalam satu semester misalnya ada beberapa pertemuan yang pakai bahasa Inggris, literaturnya mungkin juga ditambah dengan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai CV dengan bahasa Inggris, at least paling tidak juga persiapkan bahwa ada kemungkinan dalam interview, misalnya nanti Anda diminta untuk introduce yourself atau misalnya diminta untuk mendescribe kenapa sih Anda very interesting sama jurusan komunikasi misalnya gitu. Jadi persiapkan itu. Kira-kira begitu. Semoga saya eh, cukup menjawab tadi pertanyaan Raisa. Pertanyaan saya cukup, jawaban saya cukup menjawab. Halo, mana yang namanya? Cukup Ibu, terima kasih. Pertanyaan juga dari Mariana. Saya ingin bertanya terkait pembuatan CV yang paling disukai sama HR dan proses interview yang paling sering ditanyain sama HR dan cara-cara menjawab pertanyaan. Oke. Uh, halo, Halo, agak putus-putus Ibu ini Vicky. freeze nggak ya teman-teman? Iya Bu, agak freeze sepertinya. Atau mau dicek koneksi dahulu Bu Vicky? Oke, baik teman-teman. Mungkin sambil menunggu Ibu Vicky, teman-teman bisa persiapkan pertanyaan sehingga nanti saat
ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung menanyakannya ke Ibu Vicky. Untuk teman-teman juga mungkin bisa rename namanya ya menjadi nama underscore universitas atau institusi untuk mempermudah saat sesi tanya jawab. Halo, ini kayaknya kok agak keganggu Sudah ya masuk Ibu Vicky? lagi. Tadi sampai di mana penjelasannya? Tadi masih menanyakan untuk pertanyaan dari Kak Mariana, Bu. Raisa ya? Oh, Mariana. Oke, berarti Iya. Raisa sudah cukup jelas ya. Oke. Kalau untuk yang dari Mariana tadi kan pertanyaan apa yang biasanya ditanyakan gitu ya? Oke, mungkin minta tolong Mas Abe materinya bisa di-share. Oke, terus ke bawah, Be. Terus ke bawah. Terus, terus ke bawah. Terus, terus ke bawah lagi boleh? Terus ke bawah lagi boleh? Bawah lagi boleh? Terus yang interview? Terus, terus, terus. Oke. Sebelumnya. Oke, tadi kan ada pertanyaan ya, apa namanya, apa yang biasanya ditanyakan oleh HR, gitu ya. Eh, Sebetulnya kalau teman-teman googling itu teman-teman akan dapat banyak sekali contekan gitu ya. Apa sih yang biasanya ditanyakan sama HR? Sebetulnya mau HR manapun gitu ya, sebetulnya yang ditanyain itu biasanya umum kok. Yang pertama pasti yang ditanyain gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tertarik sama pekerjaan ini gitu. Nah, kenapa muncul pertanyaan ini gitu ya? Eh, Sebetulnya dari kami dari HR gitu ya, dari perusahaan mau sedikit tahu tentang perusahaan kita dan kenapa teman itu tertarik sama kita. Ya, itu yang kedua. Lalu baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, biasanya ada pertanyaan apa sih pengalaman sukses atau punya pengalaman prestasi enggak? Artinya kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja, prestasi apa yang pernah dapat atau pernah apa aja yang dikerjakan yang menurut Anda itu sebuah prestasi kalau itu sudah punya pengalaman kerja. Kalau misalnya belum pernah punya pengalaman kerja, berarti saya kuliah tuh saya punya prestasi apa? Apakah dari IPK, apakah misalnya eh mata kuliah itu ada kerja kelompok saya selalu menjadi leadernya, apakah saya itu senang sekali presentasi jadi hampir setiap ada tugas baik itu kelompok maupun individual itu tuh saya selalu senang kalau diminta untuk maju ke depan untuk presentasi gitu ya. Jadi sebetulnya any kind of prestasi sama cerita sukses. Lalu misalnya Anda punya kegiatan di luar kuliah gitu ya, ataupun misalnya kayak saya nih gitu ya yang udah bekerja, biasanya suka ditanya gitu, selain kerja punya hobi apa gitu kan? Eh,
aktivitasnya apa aja gitu selain bekerja gitu. Kenapa? Karena perusahaan juga bisa melihat bagaimana Anda itu bisa punya adaptasi sama orang lain, bagaimana Anda punya manajemen waktu yang baik gitu kan ya. Eh, Jujur saya bisa bilang bahwa mereka untuk yang kuliah misalnya, mereka yang punya prestasi baik dan juga punya aktivitas di luar kampus, itu biasanya akan punya nilai lebih, ya saya bilang nggak selalu, tapi biasanya akan punya nilai lebih dibandingkan dengan mereka yang punya prestasi bagus tetapi minim dengan kegiatan organisasi atau kegiatan di luar kampus. Karena sebetulnya eh, yang kita cari apa sih kalau misalnya ikut kegiatan di luar kampus gitu ya, dengan organisasi atau misalnya ikut komunitas atau misalnya ikut kegiatan yang berhubungan dengan hobi gitu. Itu kan berarti Anda ketemu sama orang di luar kampus. Anda punya tambahan koneksi teman. Anda belajar untuk eh, punya konflik dengan orang lain gitu kan ya. Nah itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa beli kalau kita hanya di kampus. Kira-kira begitu. Eh, Apa sih yang dapat diberikan untuk perusahaan? Ini sebenarnya teman-teman harus lihat nih, kalau saya tuh strength-nya apa, saya punya kekuatannya tuh apa yang saya bisa berikan untuk perusahaan gitu ya. Lalu kemampuan apa yang dimiliki untuk posisi yang dilamar, lalu boleh nggak menceritakan kelebihan dan kekurangan diri. Sebenarnya kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa dilatih. Emang perlu dan dilatih? Perlu banget. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu bisa cukup siap dan cukup pede pada saat menjalani interview. Bahkan saya, ini cerita aja gitu ya, bahkan saya yang mungkin orang HR juga, anak psikologi juga gitu kan ya, udah bolak-balik interview orang. Tapi kalau saya ada dalam posisi saya yang jadi interviewee atau saya yang diinterview, jujur sepersekian detik itu saya pasti akan mengalami yang namanya nervous. Nah, masalahnya setiap kita mengalami yang namanya nervous atau grogi, itu tuh ada beberapa informasi di kepala yang tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba blank begitu saja gitu ya, sehingga eh, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang commonly ditanyakan pada saat interview itu sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih, bisa di kita bisa mempersiapkan jawabannya dan kemudian kita mencoba mengevaluasi. Oh ternyata kalau gue jawab gini kok aneh ya. Oh ternyata kalau gue jawab dengan suara begini pas gue rekam kok aneh ya suara gue gitu kan ya. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan gitu ya. Oke. Kalau saya mau diinterupsi boleh ya. Misalnya atau teman-teman ada yang mau tanya lagi. Buat Mariana, apakah jawaban saya cukup menjawab atau mau ada pertanyaan lagi boleh, silahkan. Oke, mungkin kita coba dulu dari materi yang interview kali ya. Boleh ke atas lagi, Mas Abe. Terus atas lagi. Oh, oh. Belum setelahnya. Terus, oke. Yang tadi aja love itu selesai. Oke. Gini. Andaikan teman-teman adalah seorang sales. Jadi saya tuh selalu mengandaikan bahwa yang namanya kita bikin CV atau yang namanya kita interview tuh kayak saya sebagai kandidat itu saya adalah sales. Bukan sales yang jualan barang, bukan sales yang jualan jasa, bukan, tapi saya memarketingkan, saya menjual diri saya dalam tanda kutip yang positif. Kenapa?
sekarang teman-teman coba bayangkan gitu ya, kalau teman-teman jadi HR, terus kita buka satu vakan. Contoh misalnya saya buka sekarang misalnya kayak yang sekarang kita lagi buka gitu ya di tempat kerja saya itu adalah tax admin. Saya lagi butuh orang tax admin gitu ya. Saya buka. Menurut teman-teman yang ngelamar berapa? 1 orang? Enggak. 5 orang? Enggak. 10 orang? Mungkin. 25 orang? Lebih mungkin. Bisa jadi mungkin yang ngelamar 40 orang. Untuk satu vakan. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada sebuah perusahaan besar. Saya nggak usah sebut namanya ya teman-teman, pasti sudah kebayang yang namanya perusahaan besar itu seperti apa. Untuk satu vakan, saya itu kan pengguna aktif LinkedIn gitu ya. Saya sering banget gitu kalau ada vakan saya lihat berapa sih orang yang apply gitu kan ya. Bisa kebayang ya untuk satu vakan, padahal butuhnya cuma satu loh ya. Itu yang lamar bisa 150, bisa 170, kadang-kadang bisa lebih dari 250 gitu. Padahal untuk satu vakan. Jadi bisa dibayangkan betapa kompetisi itu sangat ketat. Nah, makanya tadi saya bilang, bikin CV itu tuh kayak kita memarketingkan, menjual diri kita sendiri. Balik lagi, saya selalu bilang love at the first sight. Kenapa? Buatlah CV itu yang menarik. Nanti CV-nya kita bahas ya, tapi kita bicaranya adalah love at the first sight. Sama seperti kita interview. Ya, sama seperti kita interview. Boleh ke slide berikutnya, Mas Abe. Interview, sekarang kan sebetulnya sudah common banget kita interview dengan online. Kita aja ketemu sekarang dengan online gitu kan ya. Nah, no matter Anda interview secara online maupun onsite, tidak bisa kita pungkiri love at the first sight itu mengambil porsi yang cukup penting untuk HR atau untuk interviewer kemudian mengambil penilaian. Nggak usah interview. Saya diperkenalkan sama Mbak Safira gitu kan ya. Ya ini yang namanya Bu Vicky. Terus jeng jeng saya buka kamera gitu kan ya. Pasti teman-teman sudah membuat penilaian tentang saya. Ih rambutnya pendek, ih bajunya warnanya kayak es krim, ih matanya, ih ngomongnya begini dan ih yang lain. Kira-kira begitu. Itu pasti sudah ada di penilaian Anda. Itu kenapa saya selalu bilang love itu kita baru bicara ketemunya online. Gitu kan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman diundang interviewnya adalah onsite. Itu love at the first sight akan membuat penilaian sekitar 30-40% dari keseluruhan interview. Daripada saat Anda masuk ruangan, salaman, memperkenalkan diri, baju apa yang digunakan, itu interviewer sudah memberikan sepersekian penilaian. Itu aja belum ditanya ya. Belum ada tanya jawab gitu kan ya. Itu orang sudah memberikan penilaian. Oke. Nah, sebelum interview apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke. Satu, waktu dan tempat interview. Ini kadang-kadang mahasiswa suka lupa nih. Kenapa? Contoh misalnya gini, kantor saya atau misalnya saya sebut Abati Group gitu ya. Abati Group tuh kantornya di Sunter. Terus saya undang misalnya kandidat A gitu ya, rumahnya di Bekasi. Nah, pada saat dia diundang untuk interview di Bekasi, di Sunter pada rumah di Bekasi, dia harus bisa memprediksi saya interview jam berapa, contoh misalnya harus interview jam 8:30. Maka saya sudah harus bisa memprediksi saya harus berangkat jam berapa, saya naik apa, dan kira-kira perjalanan itu berapa lama. Kenapa? Begitu Anda terlambat, sebetulnya penilaian itu sudah masuk dalam checklistnya HR. Kok bisa ya terlambat? Ini padahal baru interview pertama loh. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian sebetulnya sangat mungkin sekali bertanya kepada tim HR yang menginformasikan untuk interview gitu. Kira-kira kalau saya interview nanti saya harus bawa apa aja. Oke.
Kemudian boleh juga bertanya, ini interviewnya saya panel atau one on one? Emang nggak apa-apa ya nanya? Nggak apa-apa. Kenapa? Supaya Anda bisa persiapan. Kenapa? Kalau interviewnya satu satu banding satu, jadi one on one gitu kan ya. Cuma saya sebagai kandidat ketemu sama satu orang HR, itu rasanya akan beda dengan kalau misalnya saya akan diinterview oleh 3 orang sekaligus. Kok banyak banget? Itu common. Karena ada beberapa perusahaan yang supaya interviewnya tuh nggak bolak-balik. Jadi dalam satu waktu tuh Anda bisa diinterview oleh beberapa orang sekaligus. Oleh HR-nya, oleh usernya, dan oleh atasannya si user. Kira-kira begitu. Itu common banget. Atau misalnya Anda juga bisa bertanya, kira-kira nanti kalau saya interview, eh, ada hal-hal yang harus dipresentasikan nggak? Nah itu bisa. Kontak person yang bisa dihubungi. Kenapa? Balik lagi ya, situasi Jakarta kita nggak pernah tahu, tiba-tiba macet, tiba-tiba ada kecelakaan dan segala macam. At least paling tidak kalau Anda merasa bahwa kayaknya gue akan terlambat, 15 menit sebelum jam Anda harus interview atau tiba di tempat, at least paling tidak Anda tahu Anda harus menghubungi kemana dan informasikan bahwa Anda akan terlambat. Itu. Oke. Nama dan jabatan interviewer. Boleh ya Bu nanya itu sama HR yang undang? Boleh. Kenapa? Sekarang tuh kan bisa googling ya. Media sosial tuh banyak banget gitu. At least paling tidak sebelum saya ketemu langsung sama yang yang akan saya temui, yang akan saya jumpai pada saat interview gitu ya. Saya bisa lihat dulu. Oh, yang namanya Bu Vicky tuh kayak gini. Oh, dia pernah kerja di sini. Oh, dia lulusan sini. Oh, fotonya kayak begini, kira-kira nanti orangnya akan begini. Nah, paling tidak Anda sudah kenal dulu siapa yang akan menginterview Anda. Lalu yang berikutnya pelajari posisi yang akan dilamar, lalu organisasi atau perusahaan yang akan dituju, misalnya budayanya, sejarahnya, kemudian dia itu holding company atau unit, bergeraknya di bidang apa dan segala macam. Semakin Anda paham perusahaan itu seperti apa, itu akan memberikan nilai plus untuk Anda sendiri. Oke. Berikutnya, boleh? Nah, uh, ini hanya tambahan gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri. Uh, kadang-kadang gitu ya, apalagi kalau misalnya kita interview di kantor-kantor besar yang lokasinya misalnya ada di Tamrin, ada di Sudirman, ada di Kuningan, ada di SCBD gitu kan ya. Itu kayaknya wajib dan kudu Anda bawa KTP atau SIM. Kenapa? Karena Anda akan masuk lobby dan I don't know Anda akan interview di lantai berapa dan Anda harus menitipkan KTP atau SIM untuk Anda bisa dapat ID card. Jangan sampai hanya karena Anda tiba-tiba lupa bawa KTP dan SIM atau tiba-tiba KTP dan SIM itu hilang atau entah kemana nggak diurus, Anda nggak bisa masuk gedung dan akhirnya interviewnya batal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah professional look. Professional look nanti ada pembahasannya sendiri gitu ya. Lalu saya sebagai seorang kandidat boleh nanya nggak Bu? Boleh. Boleh nanya apa saja. Ya, ini adalah beberapa yang saya tulis di sini. Saya boleh tanya nanti tuh kalau saya kerja di perusahaan Ibu, saya akan ditempatinnya di mana. Terus setelah saya interview sama Ibu nih sebagai HR, tahapannya nanti akan seperti apa lagi Bu? Gitu kan ya. Kemudian biasanya kalau lolos atau tidak lolos nanti akan diinformasikannya berapa lama dan biasanya lewat apa. Boleh bertanya nggak? Boleh. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oke. Ini saya ada yang terlewat. Ada pertanyaannya dari Siti Amalia. Nah, dari Siti Amalia itu tanya, Bu, apakah ada perbedaan CV ATS dan CV frame yang menarik? Nah, kebetulan materinya kemarin ada ini nih. Boleh ditampilkan Mas Abe?
Oke, ya. Ini kita tampilkan dua jenis CV. Menurut teman-teman, mana yang CV ATS dan mana yang CV kreatif? Boleh dibuka mic-nya? ATS yang kanan, Bu. ATS yang kanan, oke. ATS yang kiri. ATS yang kiri, oke. Ada lagi yang lain? Oke, jadi gini, saya cerita dulu ya, kenapa ada ATS sama ada kreatif. Jadi sekarang banyak perusahaan yang mereka sudah memiliki applicant tracking system. ATS itu kan applicant tracking system gitu, kayak koreksi kalau saya salah. Sehingga applicant tracking system itu sebetulnya dia akan sudah kayak punya AI-nya sendiri gitu kan ya, dia akan mengambil atau menarik informasi yang memang itu sudah menjadi prerequisite atau jadi data yang memang yang jadi requirement dari si perusahaan tersebut gitu. Sehingga sebetulnya kalaupun kita mau bikin CV tidak terlalu dibutuhkan ya, tidak terlalu dibutuhkan CV yang sangat kreatif, bermain warna, bermain font gitu. Nggak perlu. Yang penting adalah kita menjelaskan siapa diri kita dan data diri pribadi kita serta background kita tuh sama ya. Bedanya ya, dengan kreatif ini biasanya adalah uh, muncul dari perusahaan-perusahaan yang memang bergeraknya di bidang kreatif, startup, atau pekerjaan yang Anda lamar itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menuntut Anda untuk jadi orang kreatif. Contoh misalnya gini, kalau saya buka vakan, ya kalau saya buka vakan untuk project manager misalnya, atau misalnya saya buka vakan untuk finance and accounting. Bisa jadi saya nggak butuh CV yang kreatif. Tapi misalnya kayak saat ini gitu ya di perusahaan saya lagi buka vakan untuk sosial media. Atau konten kreator ya, aku lupa deh. Namanya sosial media kalau nggak salah. Sosial media atau konten kreator gitu ya. Nah, saya butuh tampilan CV yang kreatif. Kira-kira teman-teman bisa memahami ya. Jadi, lihat lagi, saya mau apply-nya ke perusahaan yang mana. Makanya tadi saya bilang di awal, cek website-nya perusahaan tersebut. Dari website itu sebetulnya teman-teman bisa melihat ini tuh budaya perusahaannya seperti apa. Apakah mereka mengakomodir gaya-gaya yang cukup kreatif, gaya-gaya yang nyentrik, gaya-gaya yang mungkin memiliki daya seni tinggi, atau kayak ini memang perusahaan-perusahaan yang agak konvensional dan konservatif. Sebetulnya dari website perusahaan tuh teman-teman sudah bisa membaca ini tuh auranya kemana ya perusahaan ini. Itu yang pertama. Kemudian kedua, lihat lagi jenis pekerjaan yang kalian lamar tuh apa. Pekerjaan yang memang membutuhkan dunia kreasi atau sebetulnya pekerjaan yang tidak membutuhkan dunia kreasi. Bisa kebayang ya kalau misalnya saya butuhnya orang finance and accounting gitu ya. Tapi CV-nya tuh penuh warna, tulisannya bisa besar kecil, banyak ikoniknya gitu ya. Buat saya yang orang HR dia akan nanya, ini dia mau ngelamar finance accounting atau mau jadi anak markom sih? Nah kan gitu kan ya, kan muncul pertanyaan selintas gitu. Nah kira-kira begitu sih.
cukup menjawabkah jawaban saya untuk siapa tadi namanya? Siti Amalia? Nah, saya lanjut sedikit ya. Apa saja yang harus ada di CV? Ya, apa saja yang harus ada di CV? Boleh next slide? Oke. Sebetulnya commonly ini teman-teman bisa googling, tapi saya coba menggarisbawahi beberapa gitu ya. Apa aja sih yang harus ada di CV? Yang pertama adalah saya tulis paling atas, CV itu dapat mengambil perhatian rekruter di antara CV yang lain. Yes, betul kenapa tadi saya bilang sebetulnya CV itu adalah mukadimah gerbang utama gitu ya, pada saat kita mau menjual diri kita. Kemudian CV yang menarik itu bisa dalam 30 detik tuh kayak tiba-tiba HR bilang, ambil dong CV yang itu kok kayaknya oke gitu ya. Kemudian simple, rapi, menarik, dan up to date. Gitu. Nah, apa saja yang harus ada dalam CV? Satu, itu adalah biodata, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan atau skill, pengalaman organisasi, training atau seminar, sama portfolio. Boleh next slide? Kita ada beberapa penjelasannya. Next. Lanjut. Oke. Sebelumnya. Apa maksudnya simple dan rapi? Teman-teman silahkan baca, saya hanya mau menggarisbawahi beberapa. Bisa bayangkan ya teman-teman, kayak saya, kalau tadi kan disebutin sama Mbak Safira tuh sudah punya 20 tahun pengalaman di bidang HR. Ya Allah, itu kebayang ya kalau saya menulis CV kan udah kayak novel ya. Bisa lebih dari 5 halaman. Tetapi, ingat, teman-teman harus ingat. Tadi di depan saya sudah kasih penggambaran. Kalau satu perusahaan itu membuka satu lowongan, yang apply bukan cuma 5, yang apply bukan cuma 10, yang apply itu bisa 30, bisa 50, bisa bayangin ya, orang HR-nya harus baca satu-satu. Sehingga tanpa mengurangi gitu ya, tanpa mengurangi hormat kami tim HR untuk teman-teman kandidat gitu ya. Mau sebanyak apapun pengalaman Anda, buatlah maksimal 3 halaman. Tulis yang menurut Anda penting. Tulis yang menurut Anda mau Anda jual. Tulis yang 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi pengalaman waktu SD, pengalaman waktu SMP, kalau menurut Anda itu nggak ada korelasinya sama pekerjaan yang Anda mau lamar, itu nggak usah. Kenapa? Itu Anda bisa ceritakan kalau nanti Anda dipanggil untuk interview. Kenapa? Satu, HR punya keterbatasan waktu untuk baca, gitu ya. Karena kadang-kadang ini curhatan teman-teman HR ya, curhatan teman-teman HR. Kalau CV-nya itu lebih dari 3 halaman, kadang-kadang tuh beberapa HR cuma bilang gini, gila, dipikir novel kali ya, itu satu. Atau yang kedua, wah gila, ini orang kalau ntar kerja bisa jadi bertele-tele banget nih. Nggak bisa ya bikin CV rapi. Nah, itu anggapan kita para HR kadang-kadang. Gitu ya. Simple, rapi, ringkes. Yang penting adalah up to date. Maka tadi saya bilang ambil 3 sampai 5 tahun terakhir. Ya. Next. Oke. Lalu foto. Nah, nanti kita ada beberapa contoh ya. Kemarin saya juga udah sempat lihat beberapa CV yang dikirim sama tim karirnya Kalbi, saya udah sempat lihat juga. Foto. Nah, kirim foto yang paling update. Makanya tadi saya bilang 3 sampai 5 tahun terakhir. Jangan kirim foto waktu SD. Jangan kirim pula foto waktu SMP. Kan kadang-kadang balik lagi ya. Kadang-kadang badan kita itu kan menggembung. Kadang-kadang badan kita itu mengurus gitu ya. Nah, makanya mungkin kalau kata teori ya, kalau yang saya tahu gitu ya, buatlah foto Anda itu 6 bulan sekali. Karena itu adalah foto yang paling update. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah begitu juga kali ya. Tapi paling tidak kirimlah foto Anda itu yang paling update. Yang pertama. Kemudian pendidikan terakhir, pengalaman kerja, seminar, training, Oke. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa.
yang kadang-kadang kita lupa ya. Saya dulu tuh suka lupa sih. Kalau udah bikin CV sebenarnya boleh banget loh. Kita kasih ke teman kita. Terus kita tanya, menurut lo CV gue udah oke belum? Gak apa-apa, walaupun mungkin teman Anda belum punya pengalaman gitu ya. Dan mungkin teman Anda bukan bukan juga orang HR, tapi paling tidak Anda punya feedback dari orang yang nantinya akan baca CV kita. Bisa jadi menurut kita, wih CV gue udah keren banget nih gitu ya. Tapi ternyata pas dilihat sama orang, ya elah, ini bahasa lo kayaknya susah banget deh. Ini kayaknya lo cerita tapi nggak runut deh. Ini kayaknya foto lo tuh kurang gede deh gitu ya. Hal-hal yang menurut kita sudah oke, tapi ternyata menurut orang lain itu ada hal-hal yang ternyata bisa diperbaiki gitu supaya CV-nya jadi lebih baik. Oke, lanjut. Next. Oke. Tadi kan saya tulis ya ada beberapa gitu ya. Biodata apa saja sih yang harus ditulis? Saya udah tulis di sini nih, foto yang update, nama lengkap, kemudian semua ada banyak banget gitu kan ya. Ada beberapa orang kan yang memang dikasih sama orang tuanya itu namanya panjang banget gitu sampai mungkin bingung nih mau manggilnya gimana gitu ya. Jenis kelamin dan usia, tempat tanggal lahir, alamat tinggal dan nomor telepon gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah lulus, itu boleh dituliskan IPK dan judul skripsi serta tesis. Agama serta kewarganegaraan itu tidak wajib. Boleh ditulis, boleh enggak. Ya, oke. Lalu riwayat pendidikan. Mulailah dari pendidikan yang terakhir. Jadi kalau misalnya Anda, yang buat yang masih kuliah gitu ya, berarti Anda bisa tulis misalnya tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Di mana gitu, itu boleh. Lalu kalau misalnya ada lampiran ijazah atau berkas dan data pendukung boleh disertakan. Lanjut. Kalau punya pengalaman kerja, nah pengalaman kerja itu kan sebetulnya kalau saya lihatnya ada dua ya. Ada pengalaman kerja yang formal, ada pengalaman kerja yang informal. Nah, cara menulisnya gimana? Sebetulnya cara menulisnya sama aja sih, gitu ya. Tapi intinya adalah tuliskan yang paling baru atau yang sekarang sedang Anda kerjakan itu yang pertama kali atau yang paling atas. Jadi misalnya kalau kayak saya gitu ya, oh saya dari Januari 2022 misalnya gitu ya. Dari Januari 2022 sampai sekarang itu saya kerja di Abati. Baru setelah itu runut ke bawah sampai pekerjaan yang paling akhir. Tapi balik lagi. Kalau kayak saya yang udah 20 tahun gitu ya, mungkin 2 atau 3 pekerjaan terakhir saya boleh jelaskan. Saya kerjanya ngapain aja, kemudian saya manage tim berapa aja gitu ya. Tapi mungkin pekerjaan saya yang udah 15 tahun yang lalu, udah 19 tahun yang lalu, atau mungkin pertama kali saya punya pengalaman kerja gitu ya. Mungkin saya cukup tulis, misalnya saya kerja dari, contoh misalnya, oh saya kerja dari 2000 sampai 2002 misalnya gitu ya. Di perusahaan apa? Udah cukup. Jadi itu bisa membantu supaya CV-nya nggak lebih dari 3 halaman dan juga membantu tim HR untuk dia akan fokusnya melihat ke yang mana. Ya. Lalu berikutnya adalah kalau teman-teman punya kemampuan. Kemampuan itu bisa apa aja ya. Tidak terbatas hanya kemampuan yang sifatnya akademis. Tapi kalau misalnya Anda punya kemampuan bahasa, Anda punya kemampuan seni, atau misalnya punya skill yang lain gitu ya, itu boleh ditulis. Kenapa? Ada banyak perusahaan yang ternyata mereka cukup menghargai, ya. Mereka cukup menghargai kalau karyawan tersebut punya kemampuan selain kemampuan akademisi. Ingat, ingat gitu ya, sekarang banyak perusahaan, banyak tempat-tempat startup yang ternyata mereka memfasilitasi karyawannya untuk berkembang selain mereka berkembang secara karir. Kira-kira begitu.
Kan kita katanya sekarang mau life balance kan, work life balance kan. Nah, banyak perusahaan yang sekarang mereka sudah memfasilitasi itu. Makanya mereka juga pengen lihat ini karyawan saya selain punya akademisi, dia punya apa lagi gitu kan ya. Oke, next. Pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan boleh ditulis nggak Bu? Boleh. Tapi kalau Anda aktif banget gitu kan ya, sampai 24 jam kurang gitu ya, saking banyaknya organisasi yang diikuti, ingat kata saya tadi, ambil 3 atau ambil yang related sama yang teman-teman mau apply pekerjaannya tuh apa. Termasuk training sama seminar. Karena saya lihat kadang-kadang di banyak perguruan tinggi tuh atau kampus gitu sekarang misalnya nih kalau mau lulus, oh harus ikut berapa seminar misalnya gitu kan ya. Atau misalnya harus ikut 2 atau 3 sertifikasi misalnya gitu. Nah itu ambil yang related sama yang teman-teman mau apply. Berikutnya, lanjut. Sama prestasi gitu kan ya. Jangan tulis hobi tidur ya, jangan tulis ya. Minta digetok itu namanya. Terus misalnya Anda gini, tulis hobi adalah membaca. Anda tulis hobi membaca nih misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah ditanya, baca buku terakhir kapan? Misalnya gitu ya. Ya sekarang udah nggak rajin lagi Bu baca buku. Ya mungkin 3 tahun yang lalu sih rajin baca buku, sekarang udah. Ya jangan ditulis. Paham ya maksud saya? Gitu. Atau misalnya Anda tulis hobi apa? Olahraga renang gitu kan ya. Terus ditanya, oh gitu olahraga renang. Seminggu berapa kali renang gitu kan. Dia punya prestasi apa di renang. Ya dulu sih waktu sampai SMP saya senang banget sih Bu renang. Terus reguler seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Sekarang sih udah enggak. Ya enggak usah ditulis. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara hobi atau prestasi, itu adalah betul-betul yang memang teman-teman senang dan masih lakukan sampai sekarang. Kenapa? Karena perusahaan juga mau melihat apakah teman-teman punya komitmen dan itu menjadi satu kontinuitas, apa sesuatu yang reguler itu dilakukan. Gitu ya. Oke, lanjut. Sebelum kita lihat CV gitu ya, sebelum kita lihat CV. Tadi ada pertanyaan dari uh, Ikhtiarti Deva. Selamat sore Bu, izin bertanya. Setiap saya interview, rekruter dari perusahaan yang berbeda-beda bilang ke saya, kalau jawab interview yang semangat dong, biar kami juga tertarik buat nanya-nanya kamu. Jadi sebenarnya indikator semangat dalam menjawab itu seperti apa ya Bu? Atau bagaimana sikap kita seharusnya saat interview? Oke. Halo Ikhtiarti Deva, boleh nggak kamu open cam? Ya, supaya kita bisa saling kenal. Boleh? Adakah orangnya di sini? Harusnya ada ya. Kan nggak mungkin uka-uka ya tiba-tiba bisa ngetik sendiri gitu ya. Iya Bu, ada Bu. Nah, oke. Boleh open cam kah? Oke. Eh, mungkin saya sedikit kasih tips begini ya teman-teman. Apakah kalau kita interview tuh harus yang semangat banget gitu kan ya sampai berapi-api? Nggak perlu juga sih, nggak perlu juga. Tetapi gitu ya, mungkin saya sedikit kasih bocoran gini.
Kalau kita bicara karakter, mungkin karena saya anak psikologi gitu ya. Kalau kita bicara karakter, orang itu kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ya, orang itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Bu, ekstrovert apa, introvert apa gitu kan ya. Intinya adalah gini. Orang ekstrovert itu adalah orang yang memang secara naluri, secara bawaannya dari orok gitu ya, kalau kalau kata anak-anak gitu ya, bawaannya dari orok tuh emang orang yang namanya aja ekstrovert, orang yang keluar energinya tuh keluar gitu kan ya. Jadi tanpa diminta energi itu sudah keluar dengan sendirinya. Sehingga kalau dia bertemu dengan orang itu justru energinya akan bertambah. Paling gampang adalah kalau dia ditanya A, dia akan jawab dari A sampai Z, balik lagi ke A, bisa lagi balik lagi sampai ke Z, balik lagi ke A gitu. Itu adalah orang ekstrovert. Nah, beda dengan orang introvert. Ya, beda dengan orang introvert. Orang introvert itu adalah mereka yang sama-sama punya energi, tetapi memang mereka energinya tuh disimpannya di dalam gitu. Jadi mungkin kesannya jadi kelihatannya kok orang ini angkuh, orang ini sombong, kok orang ini pelit bicara. Sebenarnya enggak, sama-sama punya energi yang sama. Cuma memang eh, kalau orang E itu tanpa diminta energi itu keluar dengan sendirinya. Sedangkan kalau orang I itu istilahnya kalau kata anak-anak tuh butuh dicolek, baru energi itu akan keluar. Kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita tahu dulu gitu ya. Kita itu termasuk yang mana? Apakah saya itu termasuk yang E tadi atau saya termasuk yang I tadi? Kira-kira begitu gitu ya. Nah, eh, tadi itu sebetulnya saya udah sempat colek tim karir Kalbis gitu ya. Nanti next mungkin kita bisa bikin sesi yang lain. Tapi maksudnya gini, nah kalau saya orang E, pada saat saya interview itu energinya bisa terlihat langsung. Tapi kalau untuk orang yang I gitu ya, teman-teman harus sadar, balik lagi, tadi saya punya slide yang namanya love at the first sight gitu ya. Nah, agak harus sedikit memaksakan diri, energinya itu harus terlihat. Kenapa? Balik lagi ke yang tadi ya. Tadi itu masih ya, dipanggilnya Deva ya. Saya panggil dirimu Deva aja gitu ya. Nah, harus sedikit memaksakan supaya energinya itu terlihat. Kenapa? Kan balik lagi ya, kita ketemu interviewer itu kan model orangnya juga macam-macam. Gitu. Sehingga bisa jadi mungkin pada saat dia itu ketemu pengennya tuh ngomong bisa cepat langsung, bisa cepat langsung nyambung, dia tanya langsung bisa dijawab gitu kan ya. Padahal mungkin Anda adalah orang ini. Nah, ini oke. Boleh lanjut muka B slide-nya. Oke. Kita coba sedikit latihan gitu kan ya. Oke. Kita lihat dari CV ini. Mungkin bisa dibesarkan sedikit. Dari CV ini teman-teman bisa lihat apa yang kurang sesuai atau apa yang bisa di ada yang mau share? Coba teman-teman lihat apa yang bisa apa yang
bisa diperbaiki dari CV ini? Oke, ada yang nulis tentang sayanya terlalu panjang. Coba teman-teman lihat, apa apa yang menarik dari yang dia tulis tentang saya? Deskripsi pekerjaannya Bu, kayak pencapaian selama bekerja. Yes, betul. Coba kita baca ya tentang saya, bagaimana dia mendeskripsikan dirinya. Saya adalah orang yang biasa dipanggil Ika. Saya memiliki banyak keahlian yang bisa ditunjukkan ketika saya sudah mulai bekerja. Lalu saya bekerja untuk melakukan hobi saya. Menjelaskan apa? Jadi kamu itu punya ahlinya tuh di mana gitu. Terus baru bisa ditunjukkan setelah bekerja. Nah, yang mana yang mau ditunjukkan? Kan kira-kira begitu ya. Oke. Ada contoh lagi, Mas Abe? Oke, bisa diperbesar? Oke. Apa yang bisa diperbaiki? Ini saya kasih bocoran aja ya. Coba teman-teman baca bagaimana dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Saya selalu mencoba untuk menjadi optimis, berpikiran terbuka, ceria, aktif, dan antusias. Saya menarik untuk bertemu orang baru dan memperluas jaringan saya. Ini bikin kalimat bahasa Indonesianya aja kayaknya perlu dieditorial lagi ya gitu ya. Perlu diedit gitu bahasanya. Oke. Coba teman-teman lihat. Saya itu adalah orang yang optimis, berpikiran terbuka, ceria, aktif, dan antusias. Bagaimana teman-teman menilai dengan foto yang dia lampirkan? Apakah itu menggambarkan? Oke, teman-teman bisa bisa jawab sendiri ya. Nah, tuh ada yang jawab tidak. Yes. Balik lagi, saya tadi balik ke slide yang saya tadi ya, love at the first sight. Bukan hanya pada saat interview, tapi juga pada saat teman-teman mengirimkan CV. Kenapa? Karena yang namanya CV itu kan bagaimana kita menjual diri kita dong. Vakannya cuma butuh satu orang, yang apply 100 orang. Kebayang ya, berarti Anda berkompetisi dengan 99 orang. Hanya untuk satu posisi. Artinya bagaimana misalnya hanya ini kita bicaranya baru simpel ya, baru dari foto. Bagaimana saya bisa menampilkan energi positif saya tuh di foto. Nah, loh, gimana tuh caranya tuh ya. Tapi paling tidak gitu ya, mungkin kalau dari foto ini bisa senyum sedikit, nggak apa-apa loh senyum. Ya nggak usah sampai kelihatan giginya juga sih ya gitu, tapi paling tidak bisa loh senyum gitu ya. Kenapa? Karena di situ teman-teman tulis bahwa saya itu orang yang optimis, berpikiran terbuka, ceria, aktif, antusias. Bagaimana saya bisa lihat energinya itu? Salah satunya adalah dari foto. Gitu ya. Oke. Boleh next Mas Abe? Oke. Ini berikutnya. Apa yang teman-teman bisa kritisi? Oke, saya kasih sedikit bocoran ya. Oke, betul, ada yang bilang foto. Terus coba lihat pengalaman kerja. Menurut saya sayang sekali gitu ya, dia sudah punya pengalaman kerja tuh teman-teman kalau bisa lihat ya. Pengalaman kerjanya udah di 3 tempat. Menurut saya akan ada baiknya kalau misalnya dijelaskan sedikit. Oke, di perusahaan yang pertama
tugasnya ngapain aja sih? Atau responsibility-nya tuh apa? Di perusahaan yang kedua responsibility-nya apa? Di perusahaan yang ketiga responsibility-nya apa? Sehingga perusahaan tuh punya gambaran gitu loh. Di 3 perusahaan ini tuh tugas dan tanggung jawabmu tuh ngapain aja sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, foto. Yes, betul, fotonya tidak cukup profesional. Ini tuh kayak tiba-tiba mendadak dangdut gitu kan ya. Kan kadang-kadang oke, vakan atau poster vakan itu dibuka misalnya selama 2 minggu, diterima paling lambat misalnya tanggal 5 Oktober gitu. Padahal sekarang udah tanggal berapa nih gitu kan ya. Oke, in the last minute tiba-tiba karena udah saking nggak punya stok fotonya, ya udahlah foto itu aja yang dikirim gitu kan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang balik lagi, ini simple, hanya foto loh gitu ya, hanya foto. Tapi sebetulnya dari CV itu sebetulnya kita bisa melihat bagaimana sih Anda mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin. Gitu. Oke. Boleh berikutnya, Mas Abe? Lanjut. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya boleh izin bertanya ya, ini kan sebetulnya sudah jam 4 lebih dan ternyata materinya memang masih banyak karena ini pertanyaan juga banyak ya dari teman-teman. Apakah kita dikasih waktu sampai jam berapa dari Kalbis? Dari Kalbis Karya? Mungkin untuk materi sampai jam 16 atau 20, Bu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab ataupun mungkin dari teman-teman akan langsung ada sesi mock up interview, persilahkan, Bu. Oh, oke, oke. Saya mungkin langsung ke sedikit aja terkait dengan kalau saya interview, saya harus pakai baju apa gitu ya. Misalnya saya diundang interview. Karena kan sekarang interview bisa dua ya. Bisa interview on-site, bisa interview online. Oke. Kalau interview on-site sebetulnya teman-teman bisa baca baik pria maupun wanita sebetulnya sekarang pilihannya itu jauh lebih fleksibel menurut saya. Intinya balik lagi, teman-teman bisa lihat websitenya perusahaan seperti apa, di situ terbaca culture-nya seperti apa. Sehingga pada saat misalnya diundang untuk interview on-site, teman-teman bisa tahu baju apa yang saya harus gunakan dan itu bisa di-prepare. Kira-kira begitu, gitu ya. Oke, di sini saya sudah tulis sih kira-kira untuk pria tuh apa saja alternatif yang bisa dipakai. Ya, pakai kemeja, pakai dasi itu boleh dipakai atau tidak tergantung gitu kan ya. Ikat pinggang itu wajib pakai. Kalau misalnya apply-nya ke startup misalnya boleh pakai celana jeans nggak boleh, tapi bukan celana jeans yang bolong-bolong gitu kan ya. Pakai sepatu, kaos kaki, kemudian rambut gitu kan ya. Bu boleh gondrong nggak? Kayaknya better jangan gondrong dulu kecuali kalau misalnya memang ternyata nanti setelah masuk diperbolehkan di perusahaan tersebut rambut gondrong misalnya gitu ya. Kemudian tas dan perfume. Kalau cewek boleh next Mas Abe? Oke. Kalau cewek sebenarnya menurut saya juga jauh lebih fleksibel gitu ya, tidak harus pakai rok. Sekarang pakai celana panjang juga boleh gitu. Terus juga, tapi pastikan bahwa wajah Anda itu fresh. Kira-kira begitu. Hati-hati kalau misalnya Anda menggunakan baju gelap. Pastikan rambut Anda dalam keadaan bersih. Simple sebenarnya. Ini balik lagi ya. Saya selalu bilang simple sebenarnya. Kadang-kadang ada beberapa user atau HR yang mereka memang cukup hitam tapi mohon maaf misalnya rambutnya ketombean gitu ya, itu kan hal simpel ya, tapi kadang-kadang suka ada aja gitu user yang risih. Pernah ada satu user gitu ya, eh, datang ke saya, ini saya cerita memang kondisi nyata gitu, misalnya satu user cerita ke saya bilang, Fik nggak mau ah, kandidatnya badannya gede banget, takut nanti dia nggak fleksibel aja Fik gitu, harus lari ke sana lari ke sini. Oh oke Bu, baik. Atau misalnya ada user datang ke saya, Fik nggak mau ah, kulitnya gelap banget, ngeri, dia bilang gitu. Astaga, saya bilang gitu. Oh oke Bu, baik. Nah ya itu yang kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri kan. Balik lagi ya, kan user ya. Dari HR ini kan fungsinya adalah kita memberikan yang terbaik, tapi balik lagi karena user itu adalah yang mau bekerja sama nantinya gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu ya ada requirement atau ada uh,
boleh naik gak sih Bu? Kalau Anda bekerja di bidang kreatif, supposed to be sepertinya boleh. Rambutnya diwarnai macam-macam, mau orange, mau merah, mau abu-abu, mau kuning gitu ya gitu. Tapi eh, kalau yang masih di perusahaan konven tuh kayaknya better tuh nggak dulu gitu. Menurut saya, kira-kira begitu. Lalu boleh next? Ini tadi saya sudah jelaskan ya, lanjut. Lanjut. Lanjut aja ke yang interview online, Mbak. Oke. Nah, eh, sekarang ini kan common banget untuk interview itu dilakukan secara online. Nah, apa yang harus dipastikan? Saya sebetulnya sudah tulis di sini sih. Cuma ini saya juga share berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Kalau saya melakukan interview itu secara online, pastikan Anda interview pada saat interview online itu di ruangan atau di tempat yang memang Anda prepare dengan baik. Bu, boleh interview di Starbucks nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi pastikan bagaimana kondisi keriuhan ruangan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mereka cukup terganggu karena Anda interviewnya tuh di kafe dan kafenya itu cukup ramai, setel suara musik, ada orang ngobrol dan segala macam, akhirnya suara Anda tidak terdengar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pastikan wifi. Contoh misalnya kayak saya sekarang gini nih, nggak tahu juga nih wifi-nya kenapa gitu ya, tapi agak on off juga. Itu pasti akan jadi kendala. Kenapa? Saya mengalami beberapa user itu karena terkendala dengan wifi dan akhirnya on off, dia jadi bete sendiri gitu kan ya, jadi kesel sendiri dan akhirnya udahlah fake ini di drop aja. Kok kayaknya dia tidak mempersiapkan dengan baik. Karena ini wifi-nya dia nggak bisa oke gitu. Oke, teman-teman cukup bisa memahami gitu kan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun interview online, please tetap berpenampilan menarik. Jangan mata bengep habis tidur, rambut acak-acakan, terus interviewnya di atas kasur misalnya gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana tetap mempersiapkan itu sebaik mungkin kalau mau interview secara online. Ya jadi mau bawahnya misalnya mau pakai celana pendek sok silahkan. Mau duduknya bersila silahkan, tapi paling tidak di penampilan atas itu tetap pakai kemeja misalnya gitu ya. Tetap mukanya fresh. Kemudian yang berikutnya adalah kuasai platform. Maksudnya apa? Kan sekarang bisa banyak ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Teams, bisa pakai Gmeet, bisa pakai platform yang lain gitu kan ya. Kuasai itu, terutama jika teman-teman pada saat interview itu diminta juga untuk presentasi. Nah, itu teman-teman apa namanya? eh, juga harus memperhatikan eh, apa namanya bagaimana itu dipersiapkan ya. Lalu apalagi ya, pencahayaan. Nah, pencahayaan itu antara penting nggak penting. Mungkin saya ambil contoh kayak saya sekarang gini gitu kan ya. Kebetulan nih saya tuh lagi di luar kota gitu, sehingga memang saya tidak lagi di kantor, sehingga memang saya tuh selalu bawa di tas, uh, di istilahnya di pouch saya gitu ya. Itu ring light. Saya punya ring light kecil. Kenapa? Karena saya selalu ada dalam kondisi di mana misalnya karena saya HR gitu ya, mungkin saya harus tiba-tiba harus interview dadakan atau misalnya saya harus meeting dadakan atau misalnya kayak sekarang gitu ya lagi di luar kota tapi harus melakukan yang namanya webinar gitu kan, sehingga saya selalu membawa ring light. Kenapa? Karena saya tidak bisa memastikan kebetulan sekarang saya dapat tempat coworking yang oke misalnya gitu, tapi kalau misalnya ternyata saya harus
ada di mana dan itu misalnya pencahayaannya kurang maksimal. Nah, itu menurut saya cukup membantu. Oke. Lalu misalnya teman-teman juga harus mempersiapkan kenapa sih pencahayaan itu cukup penting karena gini. Saya pernah ada dalam kondisi harus interview kandidat. Kebetulan kandidatnya harus interview itu di tempat parkir. Jadi di gedung parkir. Interviewnya jam 5 baru terang. Ternyata interviewnya berjalan sampai jam 6 lebih. Jadi mulai dari mukanya kelihatan terang benderang sampai mukanya gelap. Dan dia tidak mempersiapkan apa namanya? Dia tidak mempersiapkan pencahayaan. Ya, maksudnya itu hal kecil, gitu ya, tapi ternyata itu cukup matters kadang-kadang buat user. Kira-kira gitu. Oke. Lalu ini sih kalau dari saya interview online sama onsite, mungkin saya bisa share screen ganti yang KB dari beberapa CV yang kemarin mungkin saya baca. Saya coba review sebentar ya. Oke. Ini saya bukan CV atas nama Frida Amalia. Dari teman-teman yang tampil Pak sudah Frida Amalia? Oh belum ya? Sudah tampil atas nama Frida Amalia? Tidak ada, Bu, sepertinya. Ah, oh nggak tampil atas nama Frida Amalia? Sudah, Bu. Oh udah. Loh. Oke. Apa yang bisa dibuat lebih baik dari CV ini? Kalian bisa lihat sekilas ya. Saran saya yang pertama itu adalah foto. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Kenapa sih manusia itu suka lihat yang hijau-hijau, lihat yang indah-indah gitu kan ya. Kalau kita ngelihat media sosial tuh jarinya cepet banget pindah dari satu ke yang lain. Kalau nggak menarik pindah, nggak menarik pindah gitu kan ya. Jempolnya bisa langsung pindah gitu ya. Kenapa? Balik lagi manusia itu adalah makhluk visual. Jadi sebisa mungkin kasih foto supaya orang bisa paham ini yang namanya Frida Amalia itu kayak apa sih gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin bisa cari di LinkedIn gitu kan ya, atau mungkin bisa cari di media sosial yang lain gitu ya. Tapi kan itu butuh effort ya. Jadi better kasih foto itu satu. Kemudian yang kedua adalah balik lagi CV kayak gini boleh nggak sih? Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi sekarang itu kan banyak sekali template CV yang sifatnya adalah gratis kan, yang mungkin bisa dibuat dengan lebih menarik. Uh, Balik lagi, basic manusia itu adalah makhluk visual. Mereka akan lebih senang melihat sesuatu yang mungkin lebih berwarna, lebih menarik, lebih ada bentuk-bentuknya gitu kan ya. Itu. Ini untuk Frida. Lalu saya coba ya satu lagi. Oke, sebentar saya share. Sudah kelihatan atas nama Timothy Justin William. Sudah, Bu. Oke, menurut teman-teman apa yang bisa dibuat dengan lebih baik?
Izin Bu, sepertinya Timothy Justin hadir, mungkin juga bisa open mic. Oke, boleh. Apa yang bisa dibuat lebih menarik? Kalau Halo saya Kak boleh, Timothy, apakah bisa on mic? ini saya ini aja ya, maksudnya masukan aja, masukan gitu. Balik lagi gini, ini kita sedikit mempelajari basicnya manusia gitu ya. Eh, kalau eh, baca novel, kalau baca novel itu kan seneng ya karena di dalam novel itu kan mengandung atau ada unsur-unsur yang sifatnya adalah emosional. Sehingga kita baca itu mungkin nggak bosen. Tapi kalau baca CV itu bisa dibayangkan bahwa si si orang HR ini dia akan bertemu dengan sekian banyak CV. Iya kalau yang dibutuhkan waktu itu cuma satu vakan. Bisa kebayang gitu ya, bisa kebayang misalnya kayak tim saya nih yang saat ini apa namanya di bagian sortir CV gitu kan ya, yang dia misalnya lagi buka tuh ada 5 vakan atau 6 vakan. Kalau satu vakan aja yang apply 50, berarti 6 kali 50 dia harus lihat 600 CV, 300 CV, bener nggak? Mabok ya. Nah, jadi bagaimana kita membuat CV itu menjadi lebih terstruktur dan rapi. Contoh misalnya kayak gini, dituliskan hard and soft skill. Langsung aja yang hard skill mana, yang soft skill mana. Coba kalau teman-teman baca, experience with high and low level dengan programming ini, experience with front end dan back end, experience, oke. Mungkin bisa langsung tulisnya adalah hard skillnya apa? Programming language, gitu kan? Programming language such as apa? Lalu front end sama back end website development using apa? Lalu database design dan development. Kemudian basic game development. Lalu basic networking. Yang soft skill mana sih? Yang soft skill yang bawah kan. Langsung tulis aja public speaking dan communication skill with English and bahasa Indonesia. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, project certification dan experience. Gitu. Ini kan ditulis ya, work as intern di PT apa dan sebagainya. Coba buat dengan lebih terstruktur. Jadi di sebelah kiri itu tulis bulan dan tahunnya dulu. Jadi misalnya Januari, jadi di paling sini, di paling kiri gitu ya. Januari sampai Juli 2023, titik 2, PT apa? Oh oke, di PT Jaminan Kredit Indonesia. Terus dalam kurung internship. Lalu yang kedua, oh oke, dari Desember 2022 sampai Januari 2023. Sebagai apa? Oh, saya kerjanya di sound engineer. Sebagai apa dalam kurung? Oke, nah itu adalah beberapa tips and trick aja sih. Balik lagi, uh, kita bertemu, ya kita mempertemukan CV ini dengan orang HR, which is orang HR itu adalah manusia yang juga punya kapasitinya masing-masing gitu ya. Sehingga teman-teman juga harus bisa memahami uh, satu vakan itu bisa di-apply oleh banyak orang dan di situ ada faktor human di situ. Bisa jadi dia terlewat, bisa jadi buatlah CV itu lebih terstruktur kayak begitu. Oke, mungkin karena waktunya juga gitu kan ya, takutnya nanti bertele-tele kemana-mana. Mungkin kayaknya next time kita bikinnya apa namanya jadi 2 materi gitu ya, interview sendiri, CV sendiri gitu kan ya. Jadi lebih detail kita bisa bahasnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, teman-teman untuk pertanyaan mungkin bisa dari kolom chat Ibu Vicky, ada Kak Raisa dan Kak Randi Liao. Mungkin untuk teman-teman yang lain pertanyaannya bisa dilanjut di lain sesi ya. Ini Anastasia ya. Dari Raisa Salsabila, mungkin saya bacakan Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis deskripsi diri di profil CV? Apa saja yang biasanya dicari oleh HRD dari deskripsi diri tersebut? Terima kasih.
Oke. Sebetulnya kalau deskripsi diri itu sih kita nggak yang terlalu punya jujur ya, sebetulnya biasanya itu kita nggak yang terlalu apa namanya terlalu itu jadi strength point gitu. Sebetulnya yang jadi strength point itu adalah kita melihat uh, di, materi saya itu ada selain uh, pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu kan berarti bisa yang formal maupun non formal gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya kalau misalnya teman-teman punya another activity, itu activity-nya apa gitu kan, atau teman-teman punya skillnya itu apa, biasanya di situ sih. Karena karena gini, apakah boleh Bu saya menuliskan deskripsi diri saya itu seperti apa? Boleh aja gitu, tetapi kan kita tidak bisa menggaranti bahwa deskripsi diri itu ada pada diri Anda. Banyak kita juga nggak tahu sebenarnya itu diri Anda atau tidak gitu. Tapi yang kita lihat tuh biasanya adalah satu pendidikan, dua Anda punya pengalaman apa selain pendidikan. Apakah prestasi, apakah hobi, apakah another activity atau another kegiatan yang kalian punya. Biasanya kita lihat di situ kalau itu masih sebagai fresh grade gitu. Baik, semoga menjawab ya untuk Kak Raisa. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Kak Landi Riau. Selama pengalaman Ibu menjadi HR, apakah sebagian CV yang masuk itu sudah benar atau kurang tepat secara format dan ketentuannya? Terima kasih. Banyak kok yang nggak tepat. Banyak yang nggak tepat. Paling paling gampang nih contoh misalnya bikin CV tapi nggak ada alamatnya, nggak ada alamat rumah. Jadi kadang-kadang tuh saya suka kesel sendiri gitu ya, suka apa namanya mencak-mencak sendiri gitu sama anak-anak HR. Ini gimana sih bikin CV nggak ngasih alamat? Ini kandidat rumahnya di mana gitu kan, itu satu. Atau kayak tadi misalnya bikin CV nggak pakai foto, ya elah ini orangnya kayak gimana sih gitu kan, agak PR ya buat HR. Misalnya orang itu yang kayak gimana gitu, itu satu. Itu kedua. Atau misalnya bikin CV yang ketiga, CV-nya tuh misalnya lebih dari 3 halaman sehingga banyak banget gitu. Itu butuh effort untuk kita memahami ini tuh kamu kandidat ini tuh seperti apa gitu kan ya itu. Lalu misalnya yang keempat, bikin CV dengan format yang mungkin acak-acakan ya, tulisannya banyak fontnya, kemudian ada salah dalam editorialnya gitu sehingga kita butuh effort juga untuk baca. Jadi sebetulnya banyak hal sih, nggak semua CV itu masuk dalam dalam versi yang lengkap. Dan balik lagi kan sebetulnya ada kemungkinan setiap HR itu juga punya versinya masing-masing kan. Kalau yang saya tadi jelaskan itu sebetulnya kan versi umum. Kira-kira begitu. Jadi jangan takut kemudian karena CV-mu nggak sesuai dengan standar terus kemudian jadi nggak lolos, nggak juga. Terima kasih Bu Vicky. Semoga untuk Kak Randi menjawab ya pertanyaannya. Nah, untuk kali ini karena sudah waktunya mendekati sesi penutup, mungkin sebelumnya terima kasih untuk Bu Vicky dan mungkin teman-teman kita akan mau ada sesi foto bersama, bisa on cam dahulu. Kita tunggu. Atau mungkin sambil menunggu teman-teman on cam Ibu Vicky, bisa diberikan pesan untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang meniti karir ya untuk proses rekrutmen ataupun nanti setelah kelulusan. Ya, oke. Kalau dari saya sih sebetulnya gini, jangan pernah takut untuk mengeksplor diri gitu ya. Jadi selama masih jadi mahasiswa, kalau memungkinkan untuk bisa punya banyak kegiatan selain kuliah, ikutlah sebanyak mungkin apapun itu, apapun. Selama itu positif. Baik itu yang di kampus maupun yang di luar kampus. Kenapa? Karena begitu nanti Anda masuk dalam dunia kerja atau pada saat Anda interview, kita tidak pernah tahu, justru kadang-kadang
yang di luar akademis itu justru jadi value edit Anda atau nilai tambah Anda. Kalau saya sih itu ya. Dan jangan pernah takut ketika IPK Anda misalnya tidak 3 dan kemudian Anda kalah dari dunia itu, enggak juga. Kenapa? Saya bisa jamin 100% gitu ya, saya bisa jamin 100% IPK itu hanya jadi istilahnya kalau kita mau masuk ke naik pesawat gitu ya, itu di boarding untuk masuk ke pesawat tersebut. Untuk Anda bisa sukses atau tidak, tapi bagaimana Anda punya attitude. Simple attitude. Begitu Anda tidak jujur, hidup Anda kelar, gitu ya, hidup Anda selesai. Atau misalnya Anda itu suka sekali bergosip gitu kan ya. Walaupun misalnya IPK Anda itu bagus, ya hidup Anda selesai. Atau misalnya Anda sangat keras kepala. Keras kepala itu kan tidak IPK ya. Itu kan kita bicaranya attitude ya. Begitu ada keras kepala, walaupun misalnya IPK Anda 3,98, bisa punya karir nggak? Bisa gitu. Tapi akan ada waktunya, yaitu akan selesai gitu. Jadi saya bisa menggaranti 100% kesuksesan itu bukan dari IPK. Jadi kalaupun misalnya Anda tidak punya IPK di atas 3, don't worry. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas pesannya Ibu Vicky. Nah, teman-teman, ayo kita akan foto bersama dahulu, bisa on cam. Oke, ditunggu teman-teman. Yap. Baik, kalau sudah akan saya hitung mundur. Yap. Apakah ada yang mau on cam lagi, teman-teman? Baik. Oke, baik. Mungkin saya hitung bersama ya. Oke, 1, 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin foto sekali lagi Ibu Vicky dan teman-teman dengan gaya kalbis, centang ya itu centang di bawah dagu. Ya. Oke, teman-teman, apakah sudah semua? Saya hitung 3, 2, 1. Oke, baik. Sebentar. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti webinar hari ini bisa isi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, saat ini kita sudah sampai di sesi penutup. Sekali lagi kami ucapkan untuk Ibu Vicky dan Abadi Group yang sudah menjadi narasumber pada webinar CVN Mockup Interview. Dan terima kasih juga pada Sobat Karir yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman khususnya dalam mempersiapkan diri untuk proses rekrutmen serta membuat CV yang menarik untuk bisa dilirik oleh rekrutmen perusahaan. Saya Safira sebagai pemandu acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Sampai jumpa di webinar Karir Alumni Center Kalbis Institute selanjutnya. Salam Hearts and Mind. Selamat sore teman-teman. Sore semuanya. Terima kasih untuk Terima Bu kasih. Vicky dan Ya, sama-sama Abadi terima Group. kasih. Saya izin mohon pamit ya. Ya, terima kasih Bu. Untuk teman-teman ditunggu untuk link presensinya jam 5 hari ini. Bagi yang sudah mengisi bisa live Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Kak.